wabarakatuh. Al-Qail fi kitabihil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Al-ayat. Hadratil mukarramun yang tu bagus cintai dan tu bagus muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, para bini sepuh, serta aparatur pemerintah setempat, wabil khusus ke pemerintahan desa Semaya 5. Semoga beliau-beliau selalu diberikan sehat, panjang umur, doanya dimustajabkan oleh Allah, serta harapan, keinginan, hajat dan tujuan semuanya diberikan kemudahan dan kesuksesan oleh Allah. Wabil khusus tokoh-tokoh agamanya, yaitu Al-Mukarram, Ustadz Jono, Ustadz Mulud, Ustadz Tarif, Ustadz Jalil, Ustadz Ukis, Ustadz Sutrisno, Ustadz Duhari, Ustadz Nuridin, Ustadz Duarian, Ustadz Duadi, Ustadz Giarto, dan juga Ustadz Sahuri. Semoga beliau-beliau ditambah kebarokahannya oleh Allah. Apa-apa yang beliau sampaikan, apa-apa yang beliau ajarkan, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga yang tuh bagus muliakan hadir juga, datang jauh dari wilayahnya masing-masing, dari kotanya masing-masing. Al-Mukarram Abike Haji Suherman Haromain, pengasuh pondok pesantren Sunan Kalijaga, dan juga Al-Mukarram Ustadz Fatahila, pimpinan Majelis Dzikir Fatahila, dan juga Ayah Salahuddin Al-Jabbar, pimpinan Majelis Dzikir Hitam Putih, Sarul Haksian SHI, Ustadz Tanton dari Petarukan, Ustadz Ali dari Belik, Zainal Mukhtar Abidin dari Bekasi Ujung Harapan, dan juga Ustadz Dimas itu dari mana Malangnya? Malang, Wanarjan. Hah? Wanarjan. Juga Ustadz Riman Legaliani. Alhamdulillah malam hari ini sahabiah dari acara PSHT, betul ya? Dari acaranya PSHT kita dapat berkumpul di tempat ini, bermuajahah, berzikir, beribadah kepada Allah lewat zikir dan manakibnya Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Dan acara malam hari ini membentuk satu buah panitia yang diketuai oleh Muhammad Yasin, ya, Bapak Muhammad Yasin. Semoga beliau beserta dengan keluarga, juga seluruh keluarga besar PSHT cabang Pemalang, betul ya? Semoga diberikan keselamatan oleh Allah, perlindungan oleh Allah. Ini adalah kedatangan saya yang ke berapa kali saya kesini itu? 3 kali gue ya? Oh 4 kali? Oh 3 ini yang ketiga. Ini yang ketiga kali saya datang ke tempat ini. Dalam 3 kali itu udah berapa tahun berarti? Ya lumayan lama juga ya. Pertama kali datang tahun berapa? Ada yang masih ingat apa enggak? Itu lebaran juga kan? Ya, lebaran juga ya. Tahun berapa coba? Lupa ya? Hah? 12 ya. 2018. Sekarang 2022. Berarti sudah berapa tahun kita kenal? Hah? 4 tahun.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul? 2018 Tubagus diundang datang ke tempat ini, disambut dengan penuh kecintaan. Lalu diundang kembali, disambut lagi dengan penuh kerinduan. Sekarang didatangkan lagi, disambut lagi dengan penuh kemesraan. Betul? Karena kalau berawal atas nama cinta, maka akan berbuah yang namanya rindu. Kalau sudah rindu dan rindu bertemu, yang ada kemesraan. Kalau kemesraan sudah tercipta, maka yang lahir adalah kedamaian, ketenangan, ketentraman. Alhamdulillah. Tidak ada keindahan yang paling indah di dalam hidup ini dan diisi dunia ini kecuali keindahan di dalam bercinta. Indah menerima harta, indahnya hanya sementara. Indahnya, senangnya naik pangkat dan jabatan, itu pun hanya sebentar saja. Betul? Tapi keindahan jika cinta yang Allah berikan kepadamu lalu disatukan kepada Dia yang Maha Cinta, ini keindahan yang abad dan abada. Keindahan, kesenangan, kedamaian yang kekal dan abadi. Karena kalau orang sudah bicara akan kalimat cinta, maka tiada benci di dalamnya, tiada iri di dalamnya, tiada dengki di dalamnya, tiada ujub, tiada sombong, tiada yang lain-lain, kecuali yang ada hanya puji dan puji saja. Kalau sudah cinta bersemayam di dalam hati kita. Betul? Betul? Tidak ubahnya di saat sepasang kekasih memadu kasih, laki dan perempuan saling mencinta. Apa yang ada di dalam hatinya? Kalau orang pujangga bilang hatinya berbunga. Kalau hati sudah berbunga-bunga, kalimat yang keluar adalah kalimat pujian-pujian saja. Tidak ada caci dan maki. Apa yang terlontar, kalimat yang keluar apabila hati dipenuhi dengan cinta, kalimat yang keluar hanyalah kalimat-kalimat yang menyenangkan. Wahai kasih, malam sunyi senyap, udara mengembus perlahan-lahan, namun raut wajahmu tidak pernah hilang dari pandangan. Kan begitu kalau bahasa kita. Betul? Alunan lagu terdengar sendu di telingaku, namun canda guraumu tak pernah terlupakan, terngiang-ngiang di telingaku. Betul apa enggak? Begitu pula kita di dalam ibadah kepada Allah. Begitu pula kita di dalam bermahabbah kepada guru, di dalam berkeluarga, berbakti kepada orang tua. Apa sih fondasi yang paling kuat untuk kita berguru? Fondasi yang paling kuat adalah cinta. Jika kamu berguru hanya ingin mencari ilmu, mohon maaf, ini nggak bakal kuat lama. Jika kamu berkeluarga hanya ingin mencari pendamping saja, itu tidak akan kuat bertahan lama. Jika kamu ingin memiliki suami ataupun istri hanya ingin menyenangkan hatimu saja, pun sama, tidak akan kuat bertahan lama. Tapi jika kamu berguru, ya, yang kamu cari adalah kecintaan Allah. Kamu berumah tangga, yang kamu cari cintanya Allah. Kamu bekerja, yang kamu cari cintanya Allah, maka kamu akan kuat bertahan lama. Betul apa enggak? Karena tidak ada cinta yang sejati dan hakiki kecuali cinta ilahi Rabbi. Cinta kepada sesama itu hanya sementara. Hari ini engkau disanjung, hari ini engkau dipuja, hari ini engkau dipuji. Namun apabila kesalahan telah terjadi dalam kehidupanmu, maka caci maki pun akan keluar, tidak akan pernah henti-hentinya. Betul?
Kalau kalimatnya berkata 1000 kebaikan akan luntur gara-gara satu kali kesalahan. Itulah cinta sesama makhluk. Lain halnya cinta kepada Allah. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, apa katanya baginda Rasul? Al-mahabbah asasul ma'rifah. Cinta ini adalah pondasinya ma'rifat. Tidak akan bisa kamu kenal kepada Allah, tidak akan bisa kamu ibadah kepada Allah, tidak akan pernah bisa kamu istiqomah, sujud patuh kepada Allah, iman dan takwa kepada Allah kalau tidak punya rasa cinta kepada Allah. Betul? Kenapa ibu bertahan sekian tahun membesarkan anaknya? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tidur berkurang, ya rela. Begitu juga bapak, demi anak dan istrinya rela banting tulang siang dan malam. Pekerjaan apapun dikerjakan, tidak peduli lelah, letih, capek, semua dihiraukan. Kenapa bisa demikian? Karena di hatinya ada cinta kepada keluarganya. Betul? Maka detik malam hari ini patut saya katakan, warga desa Semaya 5 kalau tidak punya cinta dengan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan tahan duduk sampai tengah malam seperti ini. Ini adalah kekuatan cinta. Kalau cuma hanya menghadiri acara tanpa kecintaan, gak bakalan kuat tahan lama. Betul apa betul? Datang 1 jam 2 jam capek pulang. Betul? Datang 1 jam 2 jam ngantuk pulang. Tapi kalau orang yang datang ke tempat ini memang dasarnya ada cinta, ada rindu, ada kangen, apa dia berkata? Jangankan 1 malam, 2 hari 2 malam saya akan siap bersama dengan orang yang saya cinta. Betul enggak? Kalau pacaran kan seperti itu ya. Datang jam 7 malam, tahu-tahu jam 12, kok waktu kayaknya cepet banget. Bukan cepet, karena kamu menikmati. Betul apa enggak? Lain halnya, begitu juga sama dalam halnya kita beribadah. Sama halnya dalam kita ngaji. Kalau ngaji memang ada cinta, ada kecocokan. Lah jam setengah 12 tuh masih sore. Betul? Masih sore, makin tambah malam, makin tambah enak, makin tambah malam, makin tambah enak. Sampai dia bilang, dunia ini hanya milik kita berdua, yang lain ngontrak semuanya. Betul enggak? Orang yang sedang jatuh cinta. Allah bilang di dalam Al-Quranul Karim, apa katanya Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa yang Allah bilang? Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau cinta kepadaku, maka Allah juga bilang kepada saya dan jamaah, karena saya dan jamaah juga membaca Al-Quran yang sama. Katakanlah wahai warga Semaya 5, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti baginda Rasul. Jika kalian yang hadir malam hari ini, siapapun kamu, apapun latar belakangmu, siapapun keturunanmu, apapun pekerjaanmu, apapun pangkat dan jabatanmu, jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah baginda Nabi. Fattabi'uni, ikuti aku, katanya baginda Nabi. Kalau kamu mengikuti baginda Nabi, maka yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kita semuanya. Amin. Allahumma
Saudaraku, jika kamu dicintai orang, kamu tuh nggak perlu minta, tapi diberi. Betul apa enggak? Ibu yang pernah muda, saya mau tanya Bu, di saat ibu memadu kasih dengan pasangannya, lalu diajak jalan bersama, apakah saat ibu haus ibu minta air kepadanya? Tidak, jaga image. Betul apa enggak? Gengsi mau minta, malu, tapi kekasih akan lebih ngerti. Dia akan menawarkan kepada ibu teh botol, Coca-Cola, Fanta, betul apa enggak? Atau vanila. Lalu ibu bilang dengan malu-malu, enggak usah, air putih saja. Betul? Kenapa menolak? Kenapa tidak kau ambil semua? Karena cinta tidak tamat, cinta tidak rakus, tapi cinta selalu menjaga kesuciannya. Begitu juga jika Allah sudah cinta kepada hambanya. Jika kamu cinta ke Allah, lalu kamu ikut kepada baginda Nabi, maka Allah cinta kepadamu. Tanpa kamu minta, Allah akan menawarkan semua isi dunia kepadamu. Amin. Allahumma akan Allah umumkan di langit maupun di bumi. Ya, Allah akan mengumumkan di langit maupun di bumi kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Dia mengatakan, wahai para ciptaan-ciptaanku, hamba-hambaku, bahwasanya aku mengumumkan aku mencintai Fulan bin Fulan. Jika aku sudah mencintainya, maka layanilah orang yang aku cintai itu. Ikutilah orang yang aku cintai itu. Tunduklah kepada orang yang aku cintai itu, karena dia mencintaiku, karena dia mengikutiku, karena dia tunduk kepadaku. Kalimatnya Allah bilang, ya dunia ukhdumi liman khadamani. Wahai dunia, patuhlah kamu, tunduklah kamu. Apa itu dunia? Harta, tahta, wanita, pria, semua akan tunduk bertekuk lutut kepadamu jika kamu tunduk bertekuk lutut kepada Allah atas dasar jin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudaraku, orang-orang yang dicintai oleh Allah tidak perlu capek-capek minta tuh ditawarkan oleh Allah. Betul apa enggak? Tapi mereka menolak. Rasul ditawarkan, wahai Muhammad, jika engkau ingin kekayaan, gunung aku bisa jadikan emas. Betul apa enggak? Tapi Rasul menolak, tidak usah Jibril, saya enggak butuh itu. Begitu pula sama seorang kekasih yang sedang bercinta apabila berjalan, mau mie ayam? Enggak. Mau bakso? Tidak. Padahal lapar. Betul apa betul? Kenapa? Karena cinta tidak ingin merepotkan, cinta tidak ingin menyusahkan. Maka tuh bagus dan jamaah dari Bekasi datang ke tempat ini tidak ingin merepotkan, tidak ingin menyusahkan. Kami datang atas nama cinta, kami datang ke tempat ini karena cinta. Semoga pulang pun kami membawa bekal cinta dari tempat ini. Makanya setiap diundang kemana-mana selalu saya bilang kepada panitia, boleh datangkan saya, tapi jangan kamu bayar saya. Betul? Jika kamu bayar saya, maka saya tidak akan pernah datang ke tempat undangan yang kamu inginkan. Jika kamu mendatangkan saya karena cinta kepada saya, tidak bicara soal uang, tidak bicara soal bayaran, tidak bicara soal amplop, tuh bagus, siap akan datang siang maupun malam. Betul apa betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau saya datang hanya mencari uang ke tempat sini, ya Allah, jauhnya minta ampun. Perjalanan macetnya luar biasa. Betul apa enggak? Tapi kalau datang untuk cinta, demi cinta, karena cinta, dia akan mengatakan, jangankan gunung yang tinggi, lautan luas akan aku seberangi demi dia yang aku cintai.
Itu cinta kekuatan yang sangat luar. Maka adik-adik saya yang di PSHT, engkau harus punya cinta dengan organisasimu. Jika kamu cinta, kamu akan jaga nama baik organisasimu. Betul? Jangan kamu rusak organisasimu. Kasih tahu dunia beserta isinya bahwasanya anak-anak PSHT juga bagian dari bangsa Indonesia, bermanfaat buat Indonesia ke depannya. Harus punya semangat yang tinggi. Maka semoga adik-adik saya masa depannya dicerahkan oleh Allah. Jika kamu nanti jadi ustadz, jangan lupakan PSHT-nya. Jadi kiai, jangan tinggalkan PSHT-nya. Jadi bupati, jangan kamu lepas PSHT-nya. Tetap kamu bawa kemana-mana, karena PSHT bagian cintamu juga. Betul apa betul? Begitu caranya kita hidup. Kepada guru juga sama, harus punya cinta. Kalau berguru nggak punya cinta cuma karena ilmu, di saat bertemu orang yang ilmunya lebih tinggi, maka gurunya akan ditinggalkan. Betul apa enggak? Betul. Kenapa nggak berguru lagi? Guru saya ilmunya rendah, masih ada ketinggian ini. Tapi kalau berguru karena cinta, jangankan ada orang ilmunya lebih tinggi, malaikat sekalipun tidak akan bisa membuat dia berpaling dari pandangan cintanya. Itu baru cinta yang luar biasa. Bangun rumah tangga juga dengan cinta. Punya pasangan karena cinta itu luar biasa, bukan karena kecantikannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kebaikannya. Mohon maaf hadirin, jika kamu menikahi pasangan karena ketampanan atau kecantikannya, satu saat engkau akan berpaling apabila bertemu dengan orang yang lebih cantik atau lebih tampan dari pasanganmu. Betul? Jika engkau nikahi pasanganmu karena kekayaannya, satu saat engkau akan meninggalkannya apabila engkau bertemu dengan orang yang lebih kaya dari dia. Tapi jika engkau bersama dengan pasanganmu, menyatu, mengijab kabul satu dengan yang lainnya karena cinta, maka dia berkata, yang kaya tidak mampu menggoyahkan pernikahan saya, yang tampan tidak mampu menghindari, tidak mampu menghancurkan rumah tangga saya, yang cantik pun tidak akan mampu menggoda rumah tangga saya, karena pasangan saya hidup dan mati saya, cinta saya. Itu baru luar biasa. Betul? Kalau saya berguru seperti itu hadirin, saya berguru kepada guru saya, kepada Abah Yai, itu kayak karena cinta. Jadi ada yang lebih pintar, ada yang lebih pandai, ada yang lebih sakti, gak peduli saya. Kenapa? Saya tidak mau berpisah dengan yang dicintai. Karena tidak ada penderitaan yang paling pedih di dunia ini, tidak ada siksaan yang paling kejam di dunia ini, kecuali satu, berpisah dengan yang dicinta. Wah, kalau berpisah dengan yang dicinta hadirin, laut nggak indah, gunung nggak sejuk, air terjun itu nggak indah. Kenapa? Karena galau. Betul? Gak ada yang buat dia enak, lagu semuanya nggak enak, bicara semua nggak ada yang enak. Kalau hati sedang berduka karena berpisah dengan yang dicinta. Tapi kalau bersama dengan yang dicinta, biar di belakang rumah, di hadapannya hanya kocok saja, itu indahnya luar biasa. Dia bilang, lihat-lihat yang, kenapa? Ada kodok mengintai kita. Cia, kata kodok, peduli amat. Betul apa enggak? Kamu dengar yang jangkrik-jangkrik memuji hubungan kita, padahal jangkrik cuma berbunyi seperti biasa. Itulah bahasa cinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kuncinya agar dicintai oleh Allah apa? Apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, katanya Rasulullah. Kalau sudah ikut kepada aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Amin. Amin. Dan apa yang akan Allah lakukan pertama jika Allah cinta kepadamu? Yang paling pertama Allah lakukan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku ampuni dosa-dosamu. Amin. Ada nggak orang yang bebas dari dosa? Gak ada. Orang umum kayak saya dan jamaah ini semuanya berdosa.
Kiai punya dosa nggak? Punya. Ustadz punya dosa nggak? Punya. Ibu rumah tangga punya dosa nggak? Punya. Bapak rumah tangga punya dosa nggak? Punya. Pak RT punya dosa nggak? Punya. Preman punya dosa nggak? Punya. Judi kok mati lu? Apa? Baterai hidup. Halo, lanjut. Makanya saya tuh kalau ceramah senangnya biasanya pakai mic yang ada kabelnya, biar jelas jalurnya. Kalau gini kan nggak jelas ini. Betul nggak itu? Betul. Nanti kalau kapan-kapan datengin lagi pakai mic yang ada kabelnya ya. Jadi nggak bakal putus kalau itu. Hubungan juga sama, biar ada kabelnya. Hubungan jarak jauh, LDR namanya ya. LDR, habis selingkuhin nggak tahu kamu itu. Betul apa enggak? Kak Allah juga harus punya kabel. Apa itu kabel? Wasilah. Harus punya penghubung. Penghubung ke Allah itu yaitu guru kita. Harus punya kabel. Jangan saya ke Allah aja lah sendirian. Iya kalau nyampe nanti nyampe ke Gondoruo kami itu. Nggak ada pembimbing. Betul apa enggak? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lanjut apa enggak ini? Lanjut. Serius? Lanjut. Oke, kalau lanjut. Tadi saya bicara sampai ya, cinta mah secara global. Nah, yang tadi terhenti dari mana? Penjudi juga punya. Jadi penjudi, preman, pemabok, pejabat, betul apa enggak? Ustadz, kiai sama-sama punya. Kalau sama-sama punya dosa, jangan merasa paling benar sendiri gitu. Betul. Jadi harus sama-sama saling menghormati, jangan memandang rendah, jangan menyepelekan. Betul apa enggak? Karena sama-sama tidak bebas dari dosa. Kiai punya dosa, punya banyak dosanya. Kadang bicara tanpa ada pemikiran dulu, seenaknya ngomong, kadang menyakiti hati orang. Dosa apa enggak? Menyinggung hati orang, dosa apa enggak? Dosa. Menyakiti hati orang, dosa. Menyinggung juga dosa. Makanya hati-hati dalam berkata, jangan sampai kata-kata melukai hati. Kalau kita kena luka karena senjata, masih ada obat kita temukan dan kita cari. Tapi kalau kata-kata melukai hati, kemana hendak obat akan kita cari? Kecuali Idul Fitri, saling memaafkan. Alhamdulillah. Maka semoga umur kita biar sampai kepada Idul Fitri yang akan datang. Dan untuk memaafkan itu sangat sulit. Kecuali orang yang punya cinta, tanpa berkata maaf dia sudah memaafkan dengan sendirinya. Karena tiada dosa bagi orang yang bercinta. Ya iyalah, kan orang bercinta itu mah kayak ibu sama anak. Lagi makan enak-enak, anaknya itu marah nggak bu? Enggak, punya cinta kok. Betul nggak itu? Lagi enak sama bapak, tiba-tiba anaknya ngetuk pintu, batal, juga tidak apa-apa ya bu ya. Ibu mau beraksi bu sama bapak malam Jumat, tiba-tiba anaknya terbangun, dilanjut apa dibatalkan? Dibatalkan, rela pak? Rela atas nama cinta kepada ditahan-tahan, akhirnya bapak tepok jidat, iya gagal maning. Ambil rokokan di depan rumah, lalu dia bernyanyi di depan rumahnya, apa salahku dan apa dosaku, baru mau saja ibadah gagal lagi. Alhamdulillah. Jadi kuncinya adalah kecintaan. Jika Allah sudah cinta kepadamu, saudaraku, jika engkau datang malam hari ini niatan fakta biuni mengikuti baginda Nabi,
lewat para alim ulama, karena ulama adalah pewarisnya Nabi. Ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya Nabi. Betul? Jadi kamu cinta kepada ulama, berarti kamu cinta kepada Nabi. Kamu salim dengan ulama, berarti kamu salim dengan Nabi. Kamu mendatangi ulama, kamu sama mendatangi Nabi. Man zarol ulama faqad zaroni. Barang siapa menziarahi ulama, mendatangi ulama, mencium tangannya ulama, mencintai ulama, sama dengan mencintai baginda Nabi. Alhamdulillah. Kalau sekarang saya dan warga Semaya 5 mau sholat ke Nabi, Rasulullah sudah tidak ada, 14 abad yang silam sudah wafat, kecuali kita ziarah ke makamnya. Maka Allah berikan kemudahan, ulama warasatul anbiya, datangi ulama, cintai ulama, dengarkan mauidho hasanahnya, dengarkan fatwa-fatwanya. Maka sama engkau mengikuti Nabi. Setelah engkau mengikuti Nabi, engkau dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah. Al-Quran yang bilang ini. Betul? Gak percaya perkataan Al-Quran, kafir. Diragukan keimanannya. Karena ini Al-Quran, firmannya Allah, dan maha benar firman Allah. Tidak ada yang bisa protes dengan kalimat ini. Betul apa enggak? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kamu cinta kepadaku, kata Allah, ngikutin Nabi, maka aku cinta kepadamu. Alhamdulillah. Jika aku cinta kepadamu, wahai hambaku, yang dilakukan Allah pertama, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni semua dosa-dosamu. Amin. Baik dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang besar ataupun yang kecil, itu akan diampuni semua dosanya jika Allah sudah cinta. Alhamdulillah. Maka semoga saya dan jamaah diberi kuat ikut ulama-ulamanya Allah, diberi istiqomah makmum ke ulama-ulamanya Allah, agar sampai kepada baginda Nabi. Kalau sudah sampai kepada baginda Nabi, maka niscaya yuhibbukumullah, Allah pun akan cinta kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Jika Allah sudah cinta, ya Allah hadirin, kalau Allah sudah cinta kepada panjenengan semuanya, gak perlu repot-repot nyari duit yang nyari sampean. Gak perlu repot-repot cari kerjaan yang ditawarkan. Gak perlu pusing-pusing dengan bayar hutang, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin. Karena orang yang sudah dicintai akan selalu dibela, dilindungi, bahkan hati-hati dengan orang yang telah dicintai oleh Allah. Jangan kamu sembarangan sama orang yang sudah dicintai oleh Allah. Umpamanya ada si fulan sudah dicintai oleh Allah, harap kamu hati-hati, jaga akhlakmu, jaga kata-katamu, jaga pandangan matamu. Karena apabila perbuatanmu menyinggung sedikit saja perasaan orang yang sudah dicintai oleh Allah, maka niscaya Allah akan murka. Naudzu. Apa Allah bilang untuk membela, melindungi, menjaga orang yang telah dicintainya? Di dalam hadis qudsi Allah bilang, man adali waliyan faqad adaduhu bil harbi. Barang siapa membenci kepada kekasihku, kata Allah, memusuhi kekasihku, membicarakan yang tidak tentang kekasihku, maka aku menyatakan perang dengan orang itu. Naudzu. Ada nggak orang yang bisa menang melawan Allah? Jawab yang kompak. Ada atau tidak orang yang menang lawan dengan Allah? Ada. Tidak mungkin. Sesakti apapun, sehebat apapun, setinggi apapun ilmunya, kalau sudah berhadapan dengan Allah, maka dia bukan siapa-siapa. Maka jaga, harap waspada kepada orang-orang yang telah dicintai oleh Allah. Maka Allah melindungi, atau Allah, man adali waliyan faqad adaduhu bil harbi. Barang siapa memusuhi kekasih-kekasihku, membenci kekasih-kekasihku, memfitnah para kekasih-kekasihku,
maka aku menyatakan perang dengan orang itu. Jika Allah sudah menyatakan perang kepada orang yang benci kekasihnya Allah, maka hidupnya naudzubillah tidak akan pernah ketemu jalan keluar dari masalah, tidak akan pernah berhasil dalam urusan-urusannya, tidak akan pernah mustajab doanya, tidak akan pernah harmonis rumah tangganya, akan diputus semua hubungannya. Fakuti ada dulu kapil ladina dolamu diputus semuanya, naudzubillah. Maka hati-hati di dalam kamu menilai, hati-hati di dalam kamu membaca. Jangan mudah menyalahkan orang, jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah menyesat-nyesatkan orang. Betul apa enggak? Jangan mudah menjelek-jelekan orang, karena kita tidak pernah tahu isi hati orang lain. Siapa tahu orang itu adalah kekasihnya Allah. Karena wali-walinya Allah dilihat bukan dari penampilan, ya, bukan dari oh itu tuh pakai gamis terus, itu kan belum tentu walinya Allah. Siapa tahu memang sudah biasa pakai gamis. Oh itu tuh yang sering bawa tasbih, ya belum tentu juga walinya Allah. Tukang tasbih juga tiap hari bawa tasbih, betul apa nggak gitu? Iyalah, orang yang dagang tasbih kemana-mana bawa tasbih. Wah itu tuh walinya Allah, nggak keluar-keluar dari musola, ya belum tentu. Siapa tahu banyak hutang, jadi nggak berani keluar, banyak yang nagih. Oh itu tuh walinya Allah tuh, nggak keluar dari masjid, ya siapa bilang, siapa tahu merbuat masjid memang nggak punya rumah. Betul? Walinya Allah tidak bisa dideteksi dari busananya, dari kata-katanya. Belum itu, wah ini nih yang setiap hari subhanallah, 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 siapa tahu lagi kelilit masalah. Betul apa betul? Dari mana kita bisa tahu itu walinya Allah? Dari Al-Quran. Al-Quran ngasih info, memberikan informasi agar saya dan jamaah tidak keliru mewalikan walinya Allah, agar saya dan jamaah tidak keliru berhadapan dengan para wali-walinya Allah. Jangan sampai yang walinya Allah kita sepelekan, yang bukan walinya Allah kita wali-walikan. Tahu tuh? Wah ini nih wali nih, ini wali bisa terbang. Belum tentu. Walaupun dia bisa terbang belum tentu wali. Superman terbang bukan wali. Betul gak gitu? Wah ini wali nih, loncatnya tinggi. Spiderman loncatnya tinggi, bukan wali. Wah ini wali nih, pengikutnya banyak ini, ribuan bahkan jutaan orang yang ngikutin, ini pasti wali. Belum tentu. Paus Paulus pengikutnya banyak, betul gak? Coba kalau hari Paskah di Yerusalem banyak gak yang datang? Ayo, banyak, jutaan orang. Itu belum tentu wali. Wah ini wali nih, bangunannya gede, pondoknya gede, belum tentu. Fir'aun bangunannya gede, bukan wali. Betul? Betul apa betul? Dari mana kita bisa tahu dia walinya atau bukan? Ya jadi dari Al-Quran bilang seperti ini, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ala inna awliya Allah, perhatikan kata Allah, di dalam diri para kekasih-kekasihku, disuruh tahu oleh Allah. Perhatikanlah di dalam diri para kekasih-kekasihku atau wali-waliku. Apa yang ada di dalam diri para walinya Allah? La khaufun wa la hum yahzanun. Tidak punya rasa sedih, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir. Enggak, Allah bilang punya pondok pesantren besar, tidak Allah bilang pengikutnya banyak, tidak Allah bilang sakti, tidak Allah bilang bisa terbang, tidak Allah bilang ini macam-macam. Tidak, Allah hanya bilang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak punya rasa takut, dia tidak punya rasa khawatir, dia tidak punya rasa sedih, dia tidak takut dengan hari esok. Besok
Saya melarat dia tidak takut. Hari ini melarat tidak takut. Besok dihina tidak takut. Hari ini dihina tidak takut. Kehilangan pengikut tidak sedih. Dijauhi saudara tidak sedih. Dikatain orang tidak sedih. Dia berdamai bersama dengan kekasihnya. Allah saja. Betul? Gak takut ditinggalin oleh pengikutnya. Pamannya punya jamaah, tiba-tiba jamaahnya berhenti ngaji, dia gak takut, santai-santai saja. Gak langsung bilang, oh itu udah pengkhianat itu, udah gak ngikut lagi. Gak seperti itu. Santai-santai saja. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagaimana nanti masa depan saya? Gak takut dengan hari esok. Kenapa gak takut? Karena hari ini ada Allah, besok juga ada Allah. Hari ini ada rizki, besok juga ada rizki. Hari ini Allah bela saya, besok juga Allah bisa menolong saya. Ini kadang gak punya ijazah, takut. Dia bilang, mau kerja apa saya, ijazahnya rendah. Ini kok punya ketakutan itu. Bukan berarti gak punya takut siapa aja diajak berantem loh ya. Jangan salah paham nih, nanti pulang ngaji, wah wali itu gak punya takut, ada orang, yuk berantem yuk. Wah ini kurang kerjaan. Bukan gitu, betul apa enggak? Jadi saat rumah tangga dia nggak takut hari esok makan apa enggak, nggak takut. Kenapa? Rizki urusan, pangkat jabatan urusan, pengikut urusan, dicintai dan dibenci juga kehendak Allah. Nggak takut kehilangan kekayaannya, sodakonya berani. Nggak mikir panjang, kadang mau sedekah mikir-mikir, aduh ada uang nih 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, mana yang akan disedekahkan? Yang mana? Uang 100.000, dengarkan baik-baik, saya mau tanya, wahai saudaraku yang ada di Semaya 5, wahai orang yang aku rindu, aku ingin mendengar jawabanmu dengan kencang. Ada uang di dalam sakumu 100.000 rupiah, 50.000 rupiah, 20.000 rupiah, 10.000 rupiah, 5.000 rupiah. Lalu ada kotak masjid lewat di hadapanmu. Mana yang akan kamu masukkan ke dalam kotak? 5.000. Pinter. Jujur. Berapa? Oke, saya mau dengar ibu-ibu yang jawab coba. Berapa, Bu? Bohong itu, enggak 5.000, 2.000 yang dimasukin. Karena masih ada yang nyelip 2.000. Kalau 5.000, masih hebat, masih sayang. Nah, ini ada yang nyelip 2.000 yang dimasukin. Kenapa? Takut kehilangan walinya Allah tidak. Walinya Allah tidak takut kehilangan hartanya. Dia tidak sedih dengan kehilangan apapun. Karena dia tahu hidup sudah ditentukan oleh Allah. Alhamdulillah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa dia tidak punya takut dan khawatir? Karena beliau memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang tuh nggak bakalan punya rasa takut dan khawatir kalau punya iman dan takwa kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah. Karena mereka memiliki iman dan ketakwaan, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dijamin hidup dunianya, dijamin hidup akhiratnya. Alhamdulillah. Ya cukup ya. Di jam 12 kurang 5 menit. Cukup? Alhamdulillah. Suaranya juga sudah agak habis. Semalam saya acara di itu. Di mana? Rembul Radu Dongkal. Rumahnya Yitno, itu santri saya juga itu. Di sini juga ada rutinitas ya, dipimpin oleh Ustadz Solihin ya. Betul apa enggak? Nah itu santri saya itu. Dia ngabdi di tempat saya tuh berapa tahun lah, lama itu ngabdi di tempat saya. Sekarang pimpin zikir.
nggak usah ragu, kita ikutin. Itu tulus pengabdiannya kepada saya, itu ikhlas kepada saya itu. Ya, makanya jika orang tuh ngabdi kepada kiai, kepada ulama tulus, pasti akan ada barokahnya itu. Allahumma, apa? Udah biarin aja, ini aja lanjutin kok, nggak apa-apa, udah dong, udah terlanjur. Pasukan sorban jalan dulu ya. Mau sedekah apa enggak? Mau yang ngasih berapa ini? 2.000. Ya udah, sambil saya istirahat sebentar, uang sorban biar jalan ya. Ada petugasnya enggak? Ada. Ya udah, petugasnya siap-siap, yuk jalan ya. Jadi jangan disia-siakan. Betul apa enggak?